Ya, hadis yang ke-59 ini mirip ya dengan hadis yang ke-58. Bedanya ya sama ya, di sini disebutkan oleh Abdullah bin Umar juga. Hadis yang ke-59, qala Ibnu Umar, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, dan menyambung menjaga tali silaturahim, unsi'a lahu fi umrihi, maka dipanjangkan umurnya. Kalau kita pengen umurnya panjang, ya rajin silaturahim, dan sudah pernah kita bahas. Wasaro maluhu, dan juga dilapangkan rezekinya, ya, dilapangkan rezekinya. Wa ahabbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya, dan dicintai oleh keluarganya. Hadis riwayat ya Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-59 ini ada keutamaan yang di sana disebutkan tentang orang yang rajin semangat di dalam bersilaturahim, yaitu dicintai Allah dan dicintai keluarganya. Kalau dicintai Allah karena bertakwa, bagaimana dicintai keluarganya? Karena rajin silaturahim. Dan ini bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang semangat silaturahim, al jazaa'u min jinsin amal. Balasan itu sesuai yang dilakukan. Orang berbuat jahat, suatu saat dia kena balasannya. Orang yang dolim kepada ya orang lain, suatu saat dia akan dapat balasannya. Entah kapan, itu urusan Allah. Sebaliknya orang yang berbuat baik kepada keluarganya dengan silaturahim, Allah juga akan membalas dengan kebaikan. Apa kebaikan di antara yang Allah balas? Dicintai keluarganya. Dicintai keluarga. Beginilah contohnya. Jenengan punya kerabat, punya saudara, punya. Jenengan yang punya keluarga, punya kerabat, punya saudara. Jenengan senang mana kalau saudaranya jenengan itu baik, ya, perhatian, suka membantu, tidak pelit, peduli, atau dengan saudara yang sebaliknya, pelit, nggak mau bantu, ya, perhatian boro-boro, ya, diutangin susah. Jenengan punya saudara senang yang mana? Yang pertama apa yang kedua, Bu? Yang pertama. Jenengan senang punya saudara begitu? Senang enggak? Senang. Itu artinya orang yang rajin semangat silaturahim, saudaranya akan cinta, keluarganya akan cinta. Ya. Maka sebaliknya kalau kita pengen dicintai keluarga, saudara, kerabat-kerabat kita, maka kita rajin dengan silaturahim. Apa rajin silaturahim? Tadi diantaranya kita perhatian. Ada saudara lagi sakit, dijenguk, ya. Loh sakitnya nggak parah kok Ustadz. Ya namanya menjenguk sakit itu nggak nunggu parah. Rasul itu pernah menjenguk sahabatnya, bukan saudara nih, sahabatnya. Cuman sakit mata, ya kalau yang kita sebut sakit mata itu timbilin. Tahu timbilin? Ya, apa timbilin? Sama ya. Matanya ada bisulnya. Itu Rasul jenguk loh. Apalagi saudara kerabat. Datang ke sana, bawain apa? Bawain buah. Enggak cuman bawain buah, ya. Dikasih amplop,
Ya jangan amplop kosong, masuk amplop doang. Ya, kira-kira saudaranya jenengan seneng nggak ke jenengan? Seneng. Alhamdulillah ini saudara saya paling baik. Bayangkan dia ke sini padahal dia ya orangnya sibuk, banyak kerjaan. Tahu saudaranya ada yang sakit, nyempetin waktu datang. Ya, itu saudara akan seneng kalau apa? Kalau saudaranya perhatian. Ya. Ya. Kalau diutangi, Mbak, saya mau utang, Mbak. Saya belum bayar kontrakan. Ya, bayarnya bulanan, ini 3 bulan saya belum bayar. Nggak enak sama yang punya kontrakan. Bukan saya nggak mau bayar. Karena memang ya kemampuan saya untuk apa? Untuk nyari nafkah, rizkinya baru bisa buat makan. Kemudian ada saudaranya jenengan yang ngasih, sudah nanti saya yang bayar, dan nggak usah hutang. Saya yang bayar nanti. Ya. Kira-kira jenengan punya saudara gitu seneng nggak? Seneng banget. Ya, tapi ya jangan sampai kalau saudaranya baik dimanfaatkan. Ya, aji mumpung ya jangan. Ya. Kita seneng punya saudara demikian. Yang baik, tidak pelit, perhatian. Itulah maknanya orang yang menyambung silaturahim, menjaga kekerabatan, maka dicintai keluarganya. Allah akan jadikan keluarganya itu cinta. Sebaliknya orang yang malas, gak mau silaturahim sama keluarga, gak mau silaturahim sama kerabat, ya, kalau diutangin pelit, pelitnya 17 setan katanya orang. Saking apa? Saking pelitnya, ngeri nih. Ya, 17 setan nih. Ya. Padahal punya uang, habis dapat apa? Ya, habis dapat gaji atau mungkin habis dapat warisan. Ya, diutangin ngomongnya nggak punya duit. Maaf Mbak Yung, saya nggak punya duit. Ya, saya juga tanggungannya banyak. Sono coba kamu cari ke saudara yang lain. Padahal punya duit dia. Ya. Ya. Kenapa? Karena kemarin habis apa? Habis itu tadi, mungkin habis ya jual apa? Jual tanah, mungkin. Tapi itulah kalau saudara pelit ya tetap aja pura-pura nggak punya uang, bohong. Ya. Lagi sakit, boro-boro mau nengok. Ya, nanya aja enggak. Ya. Sekali nanya malah nyakitin. Makanya kamu kalau hidup itu olahraga nih kayak saya. Kamu itu kalau hidup itu yang apa? Yang rajin apa untuk ya untuk semangat di dalam apa? Di dalam menjaga kesehatan. Contoh nih kakak kamu ini rajin. Cuman marahin doang, bantu enggak. Ya. Maka kita demikian juga kalau punya saudara yang seperti itu. Ah, ini orang saudara kok begini, pelit amat. Ada orang sakit, mending enggak bantu enggak apa-apa. Doainlah minimal, ini malah dimarahin. Ya. Itulah maknanya. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan demikian. Kalau kita ingin dicintai saudara kita, maka kita menyambung silaturahim. Ya, kita senang saudara kita baik sama kita. Ya enggak? Kita senang dengan saudara yang baik ke kita. Maka kita juga pengen kalau saudara senang ke kita, kita juga perlakukan yang sama. Wajar. Kenapa? Kalau ada saudara yang baik kepada kita, kita senang, wajar. Sebagaimana kalau dia itu apa? Ya baik kepada kita atau kita baik kepada dia, dia senang ke kita, wajar. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga pentingnya kita itu introspeksi, muhasabah. Ini faedah dari hadis yang ke-59. Apa? Pentingnya kita itu introspeksi. Jenengan selama ini disenangi saudara enggak? Jenengan selama ini dicintai saudara keluarga enggak? Kalau saudaranya jenengan itu enggak cinta sama jenengan, benci, pasti ada sebab. Pasti ada apa? Sebab. Enggak mungkin ada asap kalau enggak ada apa? Api. Ya. Kalau saudara kita, keluarga kita itu benci sama kita, berarti ada sebab.
Maka muhasabah diri, kenapa ya saya? Kenapa saudara saya kok benci sama saya? Salah saya apa sih? Coba introspeksi diri, jangan malah sibuk nyalain saudara mulu. Ya. Kenapa? Tidak ada asap kecuali ada api. Ada sebab, ada musabab. Ya. Maka kita lihat, ya, nggak mungkin saudara itu benci sama kita kalau kita nggak ada sebabnya. Sebagaimana saudara cinta dengan kita karena ada sebabnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Sehingga perbuatan, ya, dia cinta sama kita atau dia benci sama kita, itu ukurannya seberapa besar kebaikan kita kepada mereka. Itu ukurannya. Lihat, kita masing-masing, gak usah ngelihat temennya, gak usah ngelihat orang lah, sudah minimal sendiri aja dulu. Selama ini saya sudah gimana ke saudara saya, ke keluarga saya, itu jawabannya. Ya. Selama ini saya sudah seperti apa untuk keluarga saya, selama ini sudah seperti apa saya untuk saudara saya, itu jawabannya. Ya. Jawaban dia senang, cinta atau benci, itu jawabannya. Ya. Kemudian juga dalam hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah anjuran untuk kita silaturahim yang tidak ada hentinya. Karena menyambung kerabat ini nggak boleh putus, nggak boleh berhenti. Ya. Walaupun saudaranya itu nggak baik, nggak boleh berhenti, nggak ada yang namanya putus. Sudah, kamu itu kayaknya nggak baik sama saya, kita putus saja. Ya. Kalau putus sama siapa? Putus sama temen wajar. Putus sama calon, ya biasa. Ya, bisa cari calon lagi. Ya. Putus sama istri, ya bisa cari istri lagi. Bukan ngajarinnya, bukan. Putus sama mertua, ya cari mertua lagi. Tapi kalau putus sama saudara, kerabat, mau cari di mana? Karena itu kerabat kita. Dan tidak ada putus, tidak ada silaturahim dengan keluarga, kerabat, ya itu terputus, nggak ada. Sehingga walaupun dia jahat sekalipun, kita nggak boleh mutus. Karena silaturahim itu bukan balas budi atau balas buruk. Apa balas budi? Balas budi itu kalau dia baik, ya saya baik. Kalau dia jahat, saya juga jahat. Kalau dia nggak baik sama saya lebih nggak baik lagi. Ini namanya apa? Ini namanya balas membalas. Ini namanya apa? Membalas sesuai perbuatan. Silaturahim nggak demikian. Kalau dia baik, kita baik, itu wajar. Namanya silaturahim. Ya, apa? Kalau dia baik, kita baik, itu namanya apa? Balas budi. Tetapi kalau silaturahim nggak begitu. Walaupun dia nggak baik, kita diperintahkan tetap baik. Itu yang disebut dengan silaturahim. Walaupun dia jahat, walaupun dia jahat. Walaupun saudara saya itu zalim, walaupun dia zalim. Kenapa? Karena silaturahim bukan balas jasa, bukan balas budi, tetapi silaturahim jauh lebih itu. Ya, jauh lebih itu. Ya. Maka kalau dia jahat, ya tetap berbuat baik, ya, berbuat baik. Ya, masa sih ada orang baik kemudian dibenci terus, kayaknya susah lah. Ini memang orangnya udah nggak benar. Ya, sekeras-kerasnya batu itu akan bisa apa? Akan bisa pecah, bisa bolong dengan tetesan air yang jernih, dengan tetesan air yang lembut. Maknanya saudara kita itu tidak lebih keras dari batu, betul? Apa ya kalau kita berbuat baik terus dia terus juga nggak baik, kan nggak mungkin. Ya, sekeras-kerasnya batu saja itu bisa apa? Bisa berubah apa? Ya, bolong dengan tetesan air yang apa? Dengan tetesan air yang lembut, jamaah. Ya. Jadi jangan sampai pensiun. Saya pensiun
Pensiun apa? Pensiun silaturahim. Kalau kerja iya silaturahim apa? Kalau kerja iya pensiun, kalau silaturahim enggak. Ya. Ya. Apalagi hati manusia tidak lebih keras dari batu. Kerasnya hati akan luluh dengan kebaikan. Kerasnya hati ya akan luluh dengan kebaikan. Kenapa dia mungkin seringnya nggak baik? Karena mungkin kita juga balasnya nggak baik. Coba kalau dia nggak baik, kita kasih uang. Dia yang lagi sakit, ditengok. Uang saudara sendiri kok, bukan orang lain. Ya ditengok, dikasih apa? Kasih bantuan. Insya Allah dia akan luluh. Sekeras-kerasnya batu akan berubah karena tetesan apa? Karena tetesan air yang lembut. Sekeras-kerasnya hati akan luluh dengan kebaikan. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Fussilat ayat yang ke-24. Surat apa? Fussilat ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ya. Allah menggambarkan orang yang memiliki sifat baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, sampai kalau seandainya ada perselisihan, ada sedikit masalah, ya, antara bainaka wa bainahu, antara engkau dan dia, ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, itu tidak nampak. Seakan-akan dilupakan. Seakan-akan dilupakan sudah masalah. Tetap berbuat baik. Kayak teman akrab. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Kenal? Ketemu di mana? Nabi Yusuf lihat saudaranya jahatnya kurang apa? Itu kan saudara-saudaranya tuh. Kakak-kakaknya itu. Yang berapa itu jumlahnya? Yang dia sudah melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lah kita itu apa saudara kita mau bunuh? Kan enggak, paling cuman dicibir. Nabi Yusuf saudara-saudara itu mau bunuh. Dibuang, dicemplungin kemana? Ke sumur. Ya. Lihat ketika Nabi Yusuf jadi raja. Saudara-saudaranya datang minta bantuan. Apa Nabi Yusuf itu balas dendam? Ya, Nabi Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dia sadar dan dia mengakui kesalahannya dulu pernah mau melakukan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'an, dalam kisah dalam surat Yusuf itu? Ya. Allah sebutkan la tasriba alaikum. Kalau bahasa kita ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang sudah menyadari kesalahan perbuatannya dan mengakui di depan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? Kalian salah apa memang? Dilupakan. Ya. La tasriba alaikum. Kalau bahasa kita, kamu enggak punya salah apa-apa. Sudah masalah yang lalu sudah saya lupakan. Tuh Nabi Yusuf kepada saudaranya. Menyambung silaturahim. Ya. Minimal walaupun kita enggak begitulah kayak Nabi Yusuf, kita itu tidak seperti Nabi Yusuf, tapi ya minimal kita ya berusaha lah. Ya, jangan ketika dia lagi sulit, pernah dulu enggak baik sama kita, kemudian kita balas, wah kamu aja dulu begini sama saya kok, rasain dan syukurin. Wah, ke saudara kok begitu amat, jangan. Ya, lihat Nabi Yusuf pernah mau dibunuh, dipisahkan dengan bapaknya, dipisahkan dengan ibunya, dan pisah bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi ada yang mengatakan 80 tahun. Gara-gara siapa? Saudara-saudaranya. Ya, gara-gara saudara-saudaranya. Ya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu punya saudara yang namanya Mistah. Yang namanya siapa? Mistah. Ya.
ponakannya Abu Bakar. Masih ponakannya. Ya. Ponakannya Abu Bakar ini ya, pernah menfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sepupunya. Mistah ini ya. Jadi Mistah ini orang yang fakir. Orang yang miskin. Dan dia adalah saudaranya Abu Bakar, ponakannya. Nah, sekitar tahun ke-7 Hijriah. Itu rumah tangga Nabi pernah dikabarkan ya, Aisyah itu selingkuh. Ya. Aisyah pernah difitnah, disebar ya berita bohong, berita palsu, berita hoax tentang Aisyah berselingkuh. Bayangkan. Aisyah itu kan sepupunya karena Mistah ini ponakannya Abu Bakar. Dan yang ikut serta menyebarkan fitnah Aisyah itu berselingkuh ini Mistah. Sepupunya. Ya. Dan Abu Bakar ini selama hidupnya Mistah ini orang fakir, orang miskin. Selama hidupnya yang ngasih makan, yang ngasih kebutuhan hidupnya, yang ngasih tempat tinggal itu Abu Bakar. Itu kalau kita katakan saudara macam apa ini? Ya, saudara cap apa ini pas nih? Ya, sudah dibantu, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih kebutuhan hidupnya, malah ke anaknya nuduh selingkuh. Ikut menyebarkan bersama orang-orang munafik. Ya. Yang dituduh rumah tangganya Nabi. Ya. Memang ceritanya gimana Ustadz, kok sampai Aisyah ini dituduh berselingkuh? Ceritanya dalam rombongan pulang dari safar, ya, Aisyah ini kalungnya jatuh. Ya, kalungnya jatuh. Pas istirahat baru sadar. Loh, kalung saya mana ya? Akhirnya Aisyah itu keluar dari sekedup, tahu sekedup? Onta. Kemudian kalau naik dulu itu, jadi di atas onta itu ada penutupnya. Ada kayak apa ya namanya? Kayak apa? Ya kayak kemah begitu ya, bukan kemah ya. Apa namanya ya? Tenda, ya tenda kecil. Nah tenda kecil itu nutup Aisyah kalau naik di atas onta itu tertutup oleh apa? Ya tenda itu, kecil. Nah ketika istirahat Aisyah itu kehilangan kalungnya. Maka Aisyah itu berpikiran, oh barangkali masih di belakang jatuh. Coba tak jalan ke belakang. Jalan yang tadi saya lewatin. Ini rombongan. Rasul juga ada di situ. Ya. Kemudian Aisyah itu keluar dari tenda yang ada di atas onta, keluar kemudian jalan ke belakang yang dilewati tadi, barangkali ketemu, barangkali jatuh di jalan tadi. Ya. Ternyata sudah jalan ke belakang, ya terus kok nggak ketemu nih? Nggak tahu mungkin jatuhnya di mana. Kemudian Aisyah ini balik lagi ke rombongan. Ketika balik ke rombongan, ternyata rombongan ini sudah jalan pulang ke Madinah. Nah, Aisyah ini ketinggalan begitu. Aisyah ini ketinggalan. Ya. Jadi Aisyah ini ketinggalan rombongan. Karena para sahabat, termasuk juga Nabi, mengiranya Aisyah itu masih di dalam tenda karena nggak kelihatan. Beda kalau kelihatan gitu kan, di atas onta. Ini kan di dalamnya, jadi dikiranya apa? Dikiranya ada orangnya. Nah, Aisyah ini akhirnya menangis, ya, menangis karena ketinggalan. Ternyata ada sahabat yang ketinggalan juga. Sahabat ini namanya Sofwan ibnu Mu'attil. Sofwan ibnu Mu'attil ini dia kalau istirahat itu ya agak menjauh, cari tempat yang agak jauh. Mungkin di bawah pohon tidur, dan Sofwan ini ketinggalan. Ya, Sofwan ini orang soleh, sahabat Nabi. Cuman kalau tidur itu ya seringkali susah bangunnya. Ya bukan susah bangunnya ya. Ya, jadi apa? Ya kalau tidur itu enggak sadar kalau teman-temannya sudah berangkat. Ya, kayak siapa di sini? Ya. Jadi apa? Sofwan ini ketika bangun, loh teman-temannya sudah berangkat.
Tapi dia bawa kendaraan. Dan ketika dia bangun mendengar ada suara yang menangis dan ternyata itu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sofwan ini kenal, dia mengatakan ya, inna lillahi zaujatun nabi, ini istrinya Nabi, kenapa ketinggalan? Ya, kemudian Sofwan ini ya menurunkan ontanya dan meminta Aisyah ini untuk naik ontanya Sofwan. Kemudian pulang menuju Madinah, Sofwan jalannya di depan. Aisyah di belakang. Dan gak ngomong apa-apa. Dari ketemu Aisyah sampai Madinah itu gak ngomong apa-apa. Cuman menurunkan ontanya, Aisyah paham, suruh naik. Kemudian Sofwan di depan. Akhirnya Sofwan jalan di depan sampai masuk kota Madinah. Nah, orang-orang munafik ini ngeliat. Loh, istrinya Nabi ketinggalan. Sama Sofwan lagi. Akhirnya orang munafik ini karena ngelihat seperti itu, memang orang munafik itu orang yang gak benar. Akhirnya menyebarkan berita bohong. Istrinya Nabi selingkuh sama Sofwan. Aisyah ini selingkuh sama Sofwan. Kemarin kelihatan, kamu kan lihat ketinggalan kan dia berdua. Ya. Nah, termasuk yang nyebarin ini Mistah, ponakannya Abu Bakar yang selama hidupnya yang membantu keperluannya, tempat tinggalnya, hidupnya itu Abu Bakar, dia ikut. Itu kira-kira jangan kalau punya ponakan begitu diapain? Ya. Kamu nggak saya bantu lagi kamu, mungkin begitu ya. Udah kamu nggak bakalan saya bantu lagi. Kemudian turunlah surat disebutkan ya dalam kitab sirah, turun surat An-Nur, saya agak lupa ayatnya, disebutkan di sana tentang Allah membebaskan tuduhan dusta orang-orang munafik. Membela siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Langsung Allah turunkan surat dalam surat An-Nur tentang pembebasan berita bohong kepada Aisyah radhiyallahu anha. Turun. Ketika telah turun ya ayat tersebut, ketika itu sudah menjadi buah bibir kota Madinah. Istrinya Nabi selingkuh, bayangkan kayak apa. Rasul loh yang difitnah. Rasul pun gak bisa berkata banyak, bingung, gak tahu kenapa gimana. Ya. Sampai Rasul itu mengatakan kepada Aisyah, kalau memang benar kamu bertaubat. Ya. Aisyah itu ya agak gimana, wong saya gak ngapa-ngapain kok suruh tobat. Ya. Akhirnya sampai Aisyah itu izin ke Rasul, saya mau pulang dulu. Mungkin ya agak kesel, pulang. Di rumah nangis terus Aisyah. Karena sudah menjadi buah bibir kota Madinah. Sudah menjadi berita hangat. Nah, ini termasuk ikut nyebarin. Kemudian turun surat An-Nur, Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan selingkuh. Akhirnya Abu Bakar bersumpah. Abu Bakar mengatakan, saya setelah ini bersumpah enggak saya bantu lagi tuh Mistah. Kok dia tega amat dari kecilnya, orang anak yatim, ponakannya Abu Bakar ini. Kok dia enggak tahu diri amat nih orang. Dari kecil saya yang ngasuh, saya yang ngasih kebutuhannya, saya yang membantu. Kok bisa dia menfitnah Rasul, menfitnah anak saya. Saya enggak bakal bantu dia. Terserah dia, jadi pengemisnya monggo, ibaratkan begitulah. Marah Abu Bakar, wajar, ya wajar. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran ayat yang surat An-Nur ayat yang ke-22-nya. Ya, surat An-Nur ayat yang ke-22-nya. Allah menurunkan surat An-Nur ayat yang ke-22. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kelapangan harta, ya, jangan dia bersumpah untuk tidak membantu kerabat. Lihat, tadi kerabatnya bukan Mistah, kerabatnya. Janganlah orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kemampuan bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wal muhajirin, dan orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah. Mistah ini semuanya, dia kerabatnya, dia orang miskin, dan dia orang yang hijrah. Ya.
wal muhajirina fi sabilillah. Kemudian Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu, tetapi maafkan dia dan juga berlapang dadalah engkau. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum, tidakkah engkau pengen dosa-dosanya diampuni? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ayat ini turun, surat An-Nur 22 tadi, maka Abu Bakar mencabut ucapannya. Saya bersumpah, saya akan bantu lagi Mistah. Saya cabut lagi. Saya cabut ya ucapan saya tadi ya karena marah nggak mau bantu Mistah gara-gara perbuatannya. Maka setelah ayat ini turun, saya akan bantu lagi dia. Saya akan berikan kebutuhannya dia. Saya akan perhatikan Mistah. Ya, bayangkan. Lah kadang-kadang peributan saudara itu ya kadang-kadang masalah uang, masalah warisan, atau masalah-masalah yang mungkin aslinya masih bisa dibicarakan. Lihat tadi Nabi Yusuf alaihi salam, lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat Rasul bagaimana keluarganya, lihat Abu Thalib bagaimana jahatnya ke Rasul. Ya, bukan Abu Thalib, Abu Lahab, ya. Apakah Rasul itu Ya, memutus kekerabatannya? Tidak. Ya. Dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, berdakwah kepada keluarga ya perlu kesabaran. Kemudian juga jangan lupa doakan mereka. Ya, berdakwah, bersilaturahim itu perlu sabar kepada keluarga. Dan jangan lupa untuk didoakan, ya, untuk didoakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah menjadi seorang nabi, banyak dari keluarganya itu yang enggak beriman. Apakah Rasul itu jadi orang ya buruk kepada mereka? Enggak. Semua kerabatnya Nabi, keluarganya Nabi enggak ada yang benci ke Rasul. Ya, sampai Abu Lahab pun aslinya bukan benci ke Rasul tapi membenci yang yang diajarkan. Bukan Abu Lahab itu bencinya ke pribadinya, tetapi enggak senang dengan yang diajarkan dari syariat. Ya, dengan itu semoga kita bisa mengamalkan dan semoga kita bisa mendapatkan keutamaan ya dengan bersilaturahim, dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa dan dicintai keluarga. Kenapa? Karena keluarga sebagaimana kita katakan mereka adanya keluarga ya, keberadaan mereka yang kita rindukan. Kebersamaan mereka dengan keluarga susah dan senangnya bersama. Dan semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan, ya diberikan kebersamaan di dunia dan di akhirat nanti yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dalam bab yang setelahnya yaitu hadis yang ke-60. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.